Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan bacaan yang membawa pesan harapan, pembaharuan, dan juga sukacita. Dalam Injil Yohanes, Yesus melakukan mukjizat pertamanya di perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Kisah ini, saudara-saudari, menjadi simbol karya Yesus yang membawa hidup baru, seperti yang diungkapkan dalam nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Kita mulai dengan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berbicara kepada umat Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Mereka menemukan Yerusalem dalam keadaan rusak, dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni. Dalam situasi yang begitu sedih ini, Allah menyampaikan janji pemulihan. Yerusalem yang dahulu disebut yang ditinggalkan menjadi yang berkenan kepadaku. Ini adalah simbol kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa gagal, merasa ditinggalkan, atau merasa tidak berarti. Allah hadir untuk membangun dan memperbaharui kita seperti seorang mempelai yang mencintai pengantinnya dengan sepenuh hati. Saudara-saudari, kisah Yesaya ini terhubung dengan mukjizat Yesus di Kana. Dalam kisah Injil, kehabisan anggur dalam sebuah pesta adalah simbol kekosongan dan simbol hilangnya sukacita. Namun, saudara-saudari, disitulah Yesus hadir dan mengubah situasi. Yesus mengubah air biasa menjadi anggur terbaik. Dan mukjizat ini menggambarkan, pertama, pembaruan hidup oleh kasih karunia Allah. Anggur yang baru melambangkan sukacita dan juga berkat melimpah yang datang dari kehadiran Yesus. Yang kedua, kesetiaan Tuhan yang tak pernah habis. Sama seperti Allah setia kepada Yerusalem, Yesus menunjukkan bahwa Dia peduli bahkan terhadap kebutuhan kecil kita, seperti kelancaran pesta perkawinan. Lalu saudara-saudari, apa artinya bagi kita? Pertama, Allah memulihkan hidup kita. Kita sering merasa seperti Yerusalem yang ditinggalkan, Yerusalem yang kosong, Yerusalem yang tidak berpenghuni. Hidup kita mungkin dipenuhi luka, dosa, atau bahkan kekecewaan. Namun Allah, saudara-saudari, menjanjikan pemulihan, menjanjikan pembaruan, bukan hanya memperbaiki yang rusak, tetapi memberikan identitas baru bagi kita. Yang kedua, sukacita dalam kehadiran Yesus. Mukjizat di Kana mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sumber sukacita sejati. Dunia menawarkan anggur yang bersifat sementara, seperti kekayaan, kesenangan, atau bahkan kesuksesan. Tetapi anggur terbaik hanya datang dari Yesus yang memenuhi hidup kita dengan kasih dan rahmat-Nya. Yang ketiga,
tanggapan kita, ketaatan dan persatuan. Bunda Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saudara-saudari, ketaatan kepada Yesus adalah kunci untuk mengalami mukjizat dalam hidup kita. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, kita dipanggil untuk menggunakan karunia kita demi kepentingan bersama. Dalam keberagaman, kita membangun persatuan sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan pada hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Pertama, Dia adalah Allah yang setia, yang memulihkan dan membarui kita semua. Yang kedua, kehadirannya membawa sukacita, seperti anggur baru di Kana. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya dan membawa pembaruan bagi semua. Saudara-saudari terkasih, di tengah pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristen, marilah kita memohon agar Tuhan menjadikan kita anggur baru bagi dunia, menjadi saksi kasih, sukacita, dan persatuan di tengah perbedaan. Mari saudara-saudari, membiarkan hidup kita seperti anggur di Kana, mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Pace e bene.